Berikut beban tugas sebagai PPL dan PML Sensus Pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih akan saya bahas informasi seputar Badan Pusat Statistik, yaitu tentang beban tugas sebagai petugas lapangan untuk PPL dan PML kegiatan Sensus Pertanian 2023. Adapun video ini saya buat untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh subscriber saya ya, yang masuk di kolom komentar, yaitu tentang beban tugas sebagai PPL dan PML. Untuk selanjutnya, sebelum ke topik pembahasannya, sekali lagi saya akan ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus untuk seleksi perekrutan petugas lapangan Sensus Pertanian 2023. Teman-teman bisa share atau berbagi dengan cara menuliskan di kolom komentar apa jabatan dari teman-teman dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 sebagai PPLK atau PMPLK. Apapun jabatan teman-teman, yang pasti di sini adalah ajang yang paling bagus untuk teman-teman menunjukkan kinerja atau performa dari teman-teman kepada Badan Pusat Statistik karena sudah dilibatkan dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Jika pada kesempatan ini nantinya teman-teman mampu menghadirkan atau menampilkan kinerja yang terbaiknya, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan dilibatkan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPS. Kegiatan tersebut bisa kegiatan rutin berupa survei ataupun kegiatan besar berupa sensus. Baik, langsung saja ke pembahasannya, yaitu tentang beban tugas bagi PPL atau petugas pencacah lapangan. Sesuai dengan namanya, PPL adalah petugas pencacah lapangan, maka dalam hal ini beban tugas yang diberikan kepada PPL yaitu untuk melakukan pencacahan pada semua SLS yang menjadi wilayah kerjanya. Jadi teman-teman nantinya jika jabatannya sebagai PPL dan berada di wilayah konsentrasi pertanian harus turun ke lapangan dengan cara door to door, mendatangi keluarga-keluarga yang tertera dalam dokumen L1 untuk melakukan pencacahan. Dan untuk beban yang diberikan paling tidak itu minimal, kalau tidak salah ya, minimal adalah 300 responden yang menjadi tanggung jawab sebagai PPL. Dan teman-teman harus mendatangi semua responden tersebut, dan tidak menutup kemungkinan juga teman-teman akan menemukan responden baru, yaitu keluarga baru atau rumah tangga baru pada saat pencacahan di lapangan. Yang terpenting adalah masuk ke dalam wilayah kerja teman-teman. Selain melakukan pencacahan, teman-teman itu juga diwajibkan untuk mengetahui cara untuk mengisi dokumen dan mekanismenya. Cara untuk mengisi dokumen yang dimaksud yaitu dokumen yang digunakan untuk pencacahan pada Sensus Pertanian 2023 meliputi dokumen L1 dan dokumen L2. Teman-teman bisa menyimak video pembahasan yang sudah saya bagikan tentang bagaimana cara pengisian dokumen sebagai gambaran agar pada saat teman-teman mengikuti pelatihan dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh instruktur daerah nantinya ya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai petugas pencacah lapangan, trik yang bisa teman-teman juga aplikasikan untuk mempermudah kerja teman-teman, yaitu teman-teman sebaiknya untuk selalu membawa buku nota atau buku catatan agar teman-teman dapat menulis semua hasil pencacahan di buku tersebut, karena kita kan dituntut kerja cepat ya, berarti teman-teman bisa menulis dengan cepat, karena biasanya dengan menulis cepat tulisan kadang belum sesuai dengan aturan yang diinginkan BPS. Lah fungsinya buku nota atau buku di sini yaitu untuk agar kita mendapatkan informasi secara cepat dengan menggunakan metode kita. Berarti kita menulisnya dengan cepat, dan nanti pada saat di rumah atau saat kita memiliki waktu luang kita
bisa merapikan dokumen yang harus diserahkan kepada pihak PPS. Jadi dengan cara seperti ini meminimalisir terjadinya kerusakan dokumen dan dokumen yang diserahkan ke PML nantinya adalah dokumen yang sudah jadi dengan hasil yang baik atau bersih ya, karena sebagai informasi untuk teman-teman, dokumen itu harus rapi, harus bersih ya. Teman-teman, jika sebagai petugas PPL menemukan kendala di lapangan, bisa melaporkan kepada PML agar bersama-sama dengan PML turun ke lapangan atau melakukan pencacahan kepada responden yang dirasa bagi teman-teman itu terkendala ya. Misalkan untuk pengaturan waktunya susah atau susah ditemui, teman-teman bisa meminta bantuan PML untuk dapat melakukan pencacahan bersama-sama. Dan selanjutnya adalah beban tugas bagi PML. PML sebagaimana kita ketahui bersama adalah petugas pemeriksa lapangan, dan PML ini akan membawahi beberapa PPL. Jadi di sini beban tugas PML pastinya lebih berat dibandingkan PPL. Jika PPL adalah petugas yang turun langsung ke lapangan dan wajib turun, PML juga wajib untuk mendampingi PPL-PPL-nya, terutama PPL-PPL yang mengalami kendala atau masalah di lapangan. Untuk itu, dalam hal ini, jika teman-teman jabatannya sebagai PML harus lebih menguasai ya tentang tata cara untuk pengisian dokumen. Jadi saat teman-teman PPL melakukan kesalahan, tahu bagaimana cara memperbaikinya dan memberikan kesempatan kepada PPL untuk memperbaikinya juga, dan bisa menjelaskan kesalahannya di mana, cara perbaikannya bagaimana, seperti itu. Karena sebagai PML yang membawahi beberapa PPL, maka emosional yang dibutuhkan oleh PML adalah emosional yang oke, yang baik. Artinya, teman-teman jika mempunyai jabatan sebagai PML harus bisa mengontrol emosinya, karena tidak menutup kemungkinan keadaan dari suatu PPL itu kan berbeda-beda. Ada mungkin beberapa PPL yang lancar-lancar saja dalam kegiatan pencacahan, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga PPL yang memerlukan pendampingan secara lebih ya. Pendampingan PML secara lebih, maksudnya karena sesuatu hal, misal karena medannya memang berat, karena memang respondennya tidak bisa ditemui dengan mudah, atau karena memang PPL memiliki kegiatan rutin yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam hal ini, PML juga harus selalu sedia untuk mendampingi PPL yang membutuhkan pendampingan dalam pencacahan. Dan PML juga harus bisa berkoordinasi dengan Koseka kaitannya tentang pelaksanaan sensus pertanian ini dan juga tentang tata cara pengisian dokumennya. Demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan mendapatkan gambaran ya, membuat teman-teman yang sudah lolos seleksi mempunyai gambaran tentang bagaimana nantinya di lapangan pada saat kegiatan sensus pertanian 2023. Saya ingatkan di sini, mohon dukungannya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe di channel ini, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi lonceng notifikasinya ya, agar tidak tertinggal dengan update terbaru yang saya bagikan. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.